Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut ke penafsiran ayat selanjutnya. Kalau dulu, yaitu ayat sebelumnya tentang bagaimana Allah mengajarkan manusia untuk memohon mendapatkan jalan atau petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jalan yang lurus itu jalan siapa? Gitu. Apa maknanya? Dan hikmahnya di balik itu apa? Spirit yang bisa diangkat itu apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu yaitu jalan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau berkahi dan tersesat. Yaitu jadi siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Mereka itu siapa yang Allah beri nikmat? Adalah minan nabiyyin, dalam surah An-Nisa itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, yaitu jalan orang para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Nah itu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Kemudian maknanya apa? Siratal mustaqim itu. Nah, siratal mustaqim itu banyak para mufassir, termasuk para sahabat, termasuk Ibnu Abbas itu mengartikannya yaitu tidak lepas dari pandangan hidup, yaitu Islam itu sendiri. Jalan hidup Islam itu sendiri. Nah, siratal mustaqim itu way of life, jalan hidup, atau jalan yang menyeluruh, holistik, yang menyeluruh, atau Islam itu sendiri. Itu yang ada yang mengatakan juga jalan siratal mustaqim itu apa? Quran, kemudian Islam dan Rasul gitu. Karena memang tidak bisa dilepaskan tiga itu dalam konteks beragama, khususnya beragama Islam, dalam konteks siratal mustaqim. Makanya jadi siratal mustaqim itu yang Allah ajarkan kepada kita untuk mendapatkan jalannya, yaitu Islam itu sendiri, yang kemudian menjadi dasar dari perilaku hidup dalam beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sangat sensitif ini yang kedua, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, ini sangat sensitif ini. Tapi saya mohon maaf sebelumnya kalau saya salah memaknainya. Kalau ada hal-hal yang membuat
saudara-saudara kita sebangsa itu tersinggung, tapi bukan maksud saya itu untuk menyinggung. Kalau di sini dalam surah Al-Baqarah, dalam Al-Fatihah yang terakhir ini, siapa mereka yang disebut yang dimurkai? Rasulullah mengartikannya adalah orang-orang Yahudi, yaitu yang dimurkai oleh Allah itu orang-orang Yahudi. Nah, ini perlu dijelaskan ini. Pernyataan ini tidak bermakna bahwasanya Rasulullah itu antisemit, anti Yahudi, anti orang-orang Yahudi, dan atau mengandung makna sara, bukan saro ya, sara, mengandung makna sara, yang bisa kemudian mengundang konflik antar umat beragama, tidak. Itu terkait dengan perilaku secara orang-orang Yahudi yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa saja perilaku beragamanya? Misalnya mereka sempat mengkhianati Nabi Musa. Ketika ditinggal oleh Nabi Musa menemui Allah selama 40 hari, mereka menyembah anak sapi. Setelah itu lain lagi perilakunya, mereka banyak membunuh para nabinya. Yang ketiga adalah menjadikan Uzair itu, hamba Allah itu, menjadi sebagai anak Tuhan, gitu, anak Allah. Itu dianggap bukan jalan yang lurus, gitu, bukan jalan yang betul dalam beragama, karena sudah jelas menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyakiti Nabi Musa khususnya. Bahkan mereka ingin sampai mau membunuh persoalan anak sapi itu, penyembahan anak sapi itu, ingin membunuh Nabi Harun. Gitu. Sekali lagi ini bukan anti Smith, bukan sara ya, yang kemudian kita harus membenci semua orang Yahudi, tidak. Gitu. Itu penggambaran tentang perilaku orang-orang Yahudi. Nah, jika kita melakukan seperti itu, sama juga kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama berkaitan dengan ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Waladdallin yang kedua adalah siapa sih orang-orang yang dianggap sesat itu? Bukan orang-orang yang sesat. Itu juga dinyatakan sebagai orang-orang Nasrani. Nah, sekali lagi ini bukan sara. Tidak ada kaitannya dengan untuk menebar konflik. Itu penjelasan tentang fenomena yang ada. Bahkan kalau kaitannya dengan, misalnya dikaitkan dengan sara, tidak bisa diskriminasi, tidak bisa. Kenapa? Bahkan Nabi setelah mengadakan piagam Madinah, beliau mengadakan perjanjian dengan Nasrani, Najran, kaum Najran itu Nasrani. Itu begitu intim, bahkan sempat ada pernyataan dalam, seingat saya ada dalam bukunya Muhammad Imaro itu, mengatakan bahwasanya Nabi siap melindungi, ingin melindungi gereja, tempat beribadahnya orang-orang Nasrani di seluruh dunia. Sampai seperti itu. Bahkan mereka diizinkan untuk sholat di Masjid Nabi. Nah, hanya persoalannya penjelasan kenapa dikatakan sesat adalah karena di antaranya adalah menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, gitu, sebagai anak Allah. Nah, maka timbullah Trinitas itu. Tapi Trinitas itu apakah dari Injil? Kalau menurut yang saya tangkap, bahwasanya persoalan itu terkait dengan politik Roma pada waktu itu. Makanya ada istilah Tarau wamat Nasara. Nasrani itu menjadi terkooptasi oleh ideologi
Romawi. Seperti itu. Nah, eh, itu gambaran-gambaran yang ada. Eh, kita juga bisa seperti itu juga kalau kita tidak di jalur Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, eh, kata akhir dari ini, dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, itu adalah sirat, itu adalah jalan orang-orang para nabi, para siddiq, dan para syuhada. Dan itu kemudian yang digambarkan adalah sebagai Islam. Kemudian yang terakhir, bahwasanya jika ingin menjadi hamba yang baik, maka berakhlaklah dalam tanda kutip dengan akhlak Allah dan meneladani sikap Rasulullah SAW, khususnya umumnya para nabi. Karena apa? Mereka adalah para utusan Allah dan para kekasih Allah. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.